Baik, yang pertama adalah ide project. Project kami merupakan sebuah web penjualan album untuk para penggemar musik, khususnya bagi yang ingin menemukan album atau kaset langka. Kami menyediakan platform bagi pengguna untuk menjelajahi dan membeli koleksi musik yang unik. Dengan menyediakan akses mudah ke koleksi ini, kami berharap dapat membangkitkan kenangan dan memberikan pengalaman nostalgia yang tak terlupakan bagi pengunjung kami. Kemudian bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam proyek ini adalah CSS dan HTML sebagai bagian front-end, sedangkan PHP sebagai bahasa back-end yang menghubungkan ke database MySQL. Diagram hubungan entitas atau biasa disebut diagram ERD menggambarkan hubungan antara 4 entitas utama dalam sebuah sistem peminjaman album. Terdiri dari 4 entitas, yaitu pengguna, produk, transaksi, dan kategori. Setiap entitas ini tentu saja memiliki atribut-atributnya sendiri yang mendefinisikan karakteristiknya dan hubungan antar entitas menunjukkan bagaimana mereka saling berinteraksi. Atribut masing-masing tabel yang pertama yaitu pengguna. Atribut pengguna terdiri dari user ID, email, password, alamat, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Entitas pengguna mewakili user yang terdaftar dalam sistem. Atribut-atributnya ini mencakup informasi kontak dan autentikasi. Entitas produk. Atribut produk terdiri dari ID produk, ID kategori, nama produk, deskripsi, harga, stok, image URL. Entitas produk mencakup informasi mengenai produk yang tersedia untuk dijual setiap produk terkait dengan satu kategori. Entitas transaksi. Atribut transaksi terdiri dari ID transaksi, ID produk, jumlah barang, tanggal order, dan status pembayaran. Entitas transaksi mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sistem, mencakup detail produk yang dibeli, jumlah tanggal, dan status pembayaran. Entitas kategori. Atribut kategori terdiri dari ID kategori dan nama. Entitas kategori mengelompokkan produk-produk berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Setiap kategori dapat memiliki banyak produk. Relasi pengguna dan produk merupakan relasi one-to-many, di mana satu pengguna dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dimiliki oleh satu pengguna. Ini digambarkan dengan atribut user ID sebagai kunci asing di entitas produk. Relasi kategori dan produk juga merupakan relasi one-to-many, di mana satu kategori dapat mencakup banyak produk, tetapi satu produk hanya termasuk dalam satu kategori. Ini digambarkan dengan atribut ID kategori sebagai kunci asing di entitas. Kemudian relasi produk dan transaksi. Sama seperti yang lain juga merupakan relasi one-to-many, di mana satu produk dapat terjual dalam banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya mencakup satu produk. Ini digambarkan dengan atribut ID produk sebagai kunci asing di entitas transaksi. Diagram ERD ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana entitas-entitas utama dalam sistem penjualan album saling berinteraksi. Pengguna berperan penting dalam melakukan transaksi dan menjelajahi kategori produk yang ada. Setiap transaksi mencakup produk yang termasuk dalam kategori tertentu, menunjukkan hubungan erat antar pembelian dan pengelompokan produk. Relasi yang jelas antara entitas membantu dalam memahami aliran data dan interaksi dalam sistem, yang penting untuk perancangan database yang efisien dan efektif. Baiklah, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak, Lutfi. Saya Muhammad Rifki Anugrah Pratama akan mendemonstrasikan bagaimana web kami bekerja. Seperti yang dijelaskan Natasha sebelumnya, web kami ini kami buat untuk bernostalgia terhadap kaset dan album yang sekarang sangat jarang ditemukan. Karena musik sudah dapat diakses melalui website atau aplikasi-aplikasi tertentu yang sekarang banyak di beredaran seperti di Play Store atau App Store. Tapi ya, itu adalah alasan dari kelompok kami.
bukan alasan pribadi saya. Sejujurnya, saya membuat ide ini karena saya ingin mengabadikan album dari artis favorit saya, Rime. Alasannya cukup simpel, yakni untuk membuat saya senang karena bisa membuat gimmick. Saya telah membeli albumnya melalui web yang saya buat ini karena saya masih belum ada kemampuan finansial untuk membeli produk originalnya. Dikarenakan teman kelompok saya setuju dengan ide ini, maka terbentuklah website ini. Terima kasih atas kerjasamanya Lutfi dan Natasha karena sudah mendengarkan keegoisanku dan menyetujui konsep dari web ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana web ini berjalan. Pertama, saya di sini membuat folder baru bernama Pilgrim yang mereferensikan referensi pada lagu favorit saya lagi. Selanjutnya dalam folder ini saya membuat file baru dengan nama index.html sebagai interface paling awal ketika website ini diluncurkan. Tapi sebelum itu saya akan ke aplikasi MySQL. Mohon maaf, untuk menyalakan Apache dan juga MySQL agar terhubung dengan localhost. Hostnya bernama Pilgrim sesuai dengan folder yang saya sudah buat sebelumnya. Baik, ini adalah bagian index.html. Yap, bagian interface pertama dari website ini. Mengapa saya buat file ini dalam format HTML terlebih dahulu? Karena saya ingin membuat antarmuka selamat datang sebelum masuk ke dalam form login yang ada di sini. Dan juga ya, kalau masuk login akan ada register. Di bagian index juga saya memodifikasi sedikit menggunakan bahasa pemrograman CSS agar tampilannya sedikit lebih rapi dan juga menarik. Saya juga menambahkan tombol login untuk masuk ke dalam form login. Setelah masuk form login, ya kita di sini bisa melihat di sini ada email dan juga password sesuai dengan data yang ada database. Di sini saya akan juga mendemonstrasikan pada bagian data pengguna. Walau begitu, apabila user ingin membuat data baru, user bisa langsung memencet form register, tombol register, dan juga memasukkan datanya sesuai data yang dibutuhkan. Di sini saya akan mencoba memasukkan data baru bernama uji coba. Emailnya ujicoba@gmail.com dengan password ya 123, simple saja. Alamatnya kita atur di Makassar saja, dan nomor teleponnya adalah 0811 dan memencet tombol register. Di sini kita diarahkan ke bagian login. Sebenarnya bisa saja kita langsung memasukkan data sebelumnya yang diregister ke form login ini, tapi saya akan menampilkan terlebih dahulu bahwa data tersebut sudah ada. Nah ya, di bagian data pengguna. Ya, di sini data pengguna sudah ada. ujicoba@gmail.com, alamatnya di Makassar, nomor teleponnya 0811, dan juga jamnya. Kapan akun itu register pada website kami. Baik, karena saya sudah register, kita akan memasukkan email tadi, ujicoba@gmail.com dengan password 123 dan login.
Oke, sesuai yang dijelaskan Luffy sebelumnya di bagian RD bahwa data pengguna memiliki relasi pada produk, pada tabel produk. Dan ya, di sini kita bisa melihat layer produk yang diinput langsung datanya dari tabel database bernama tabel produk. Untuk membuktikannya, saya akan menggunakan perintah select. Saya akan masuk ke database. Saya akan masuk ke database yang bernama Rime dan menggunakan perintah select untuk menampilkan tabel produk yang ada pada database. Ini select from product. Ya. Di sini kita bisa melihat datanya yang ada pada tabel yang terhubung langsung pada bagian layer produk ini. Datanya sudah sesuai dengan yang ada pada database. Selain itu, di layer produk ini terdapat juga tabel lain, yakni tabel kategori produk. Nampak nomor aneh ini. Walaupun dalam ASCII ini tertulis dalam ASCII tertulis RIM, tapi ini adalah ID kategori yang terhubung pada produk dan berfungsi sebagai forging key-nya, sesuai yang dijelaskan Luffy sebelumnya. Untuk membuktikannya, saya akan menggunakan perintah select kembali, yakni select from kategori dalam terminal. Di sini kita bisa melihat tabel kategori dengan perintah select from yang terdapat ID kategori 827377 dengan nama RIM. Ya, saya salah menginput. Seharusnya nama di bagian awal dan ID kategori di bagian akhir. Saya salah menginput, jadi yang tampil pada websitenya adalah 827377 bukan RIM. Mohon maaf atas kesalahan ini. Selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana kita bisa membeli produk dengan memencet tombol pesan ini. Maka, ya, produk tersebut berhasil dibeli dan pemesanan berhasil dilakukan. Untuk membuktikan bahwa pemesanan berhasil dilakukan, saya akan login kembali. Dan ya, yang awalnya tadi stoknya 19, sekarang berkurang menjadi 18. Terdapat pengurangan stok pada perintah ini. Untuk melihat status transaksi kita bisa melihat di database atau di command prompt bagaimana status transaksinya dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi, yakni perintah select. Saya akan menggunakan perintah select from transaksi. Di sini saya mengatur statusnya, status pembayarannya sebagai waiting, dan juga kita bisa melihat tanggal ordernya di sini. Tanggal 30, hari ini tanggal 30. Oke, cukup sekian demonstrasi web kami yang merupakan web album bernama Music Lab. Jika ada kekurangan, walau ya emang ada kekurangan pada web kami karena statusnya masih waiting di sini. Masih waiting, belum sukses. Dan juga belum bisa check out. Mohon maaf sekali karena belum bisa sesempurna itu. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.